Waktu Indonesia Barat, saatnya kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita Minang. Selamat mengikuti. 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Nusana Pandangan. Untuk mengawali perjumpaan kita dalam Warta Berita Minang di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Nagari Kota Tua berharap wilayahnya mendapat prioritas pemulihan bencana. Pembangunan hunian sementara untuk warga dan kanai dampak bencana di Nagari Kota Tinggi, Kabupaten 50 Kota. Buletin Berita Minang selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Pemerintah Nagari Kota Tua berharap wilayahnya mendapat prioritas pemulihan bencana pasca disampaikannya usulan anggaran rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana R3P Hidrometeorologi Kabupaten Agam. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Sebagai salah satu wilayah terdampak bencana, pemerintah Nagari Pemna Kota Tua taruh berharap penuh terhadap pemerintah Kabupaten Agam perihal upaya pemulihan pasca diterjang galodo dan melanda wilayahnya, sehingga menyebabkan puluhan rumah, infrastruktur hingga area persawahan pada November 2025 lalu. Hal ko diungkapkan Wali Nagari Kota Tua Kabupaten Agam Irfan Darwin Kapado RRI menerangkan bahwa pihaknya taruh melaporkan secara periodik dampak pasca bencana kepada pemerintah Kabupaten Agam agar mendapatkan penanganan prioritas pemulihan bencana. Meski demikian, Irfan Darwin bersama jajaran pemerintah Nagari Kota Tua berharap kucuran dana yang diusulkan dari rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana R3P Hidrometeorologi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Agam secara lintas vertikal kepada pemerintah pusat agar dapat diprioritaskan untuk perbaikan secara total di wilayahnya, termasuk bantuan armada alat berat dan lebih proporsional guna mempercapai proses pemulihan secara simultan serta sarana irigasi dan layak untuk digunakan sebagai kebutuhan warganya. Kami masih butuh sangat minimal 2 lah supaya proses rehab dan rekon ini bisa berjalan kemudian. Mudah-mudahan setelah air menyusut ini, proses selanjutnya adalah rehab rekon ini yang membutuhkan energi, kemudian finansial juga akan sangat membutuhkan alat berat terutama. Kemudian yang urgensi sekali adalah air bersih ke warga-warga. Itu barangkali Pak. Diketahui pemerintah Kabupaten Agam melalui Bupati Beni Warlis mengusulkan kebutuhan anggaran rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana R3P Hidrometeorologi segadang 3,53 triliun rupiah, di mana estimasi kerusakan kerugian mencapai 7,99 triliun rupiah. Sementara kebutuhan anggaran R3P diperkirakan segadang 3,53 triliun rupiah dan direncanakan pelaksanaannya secara bertahap selama 3 tahun anggaran pada 2026 hingga 2028 mendatang. Dari Kabupaten Agam, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Informasi selanjutnya Dunsana Pandangan. PT Semen Padang bagian dari SIG menyatakan komitmennya mendukung pemulihan pasca bencana banjir bandang akibat badai hidrometeorologi dan melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada akhir November 2025. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan hunian sementara atau Huntara bagi warga terdampak di 3 kabupaten. Pembangunan Huntara tersebar di 3 lokasi, yaitu di Pasar Kayu Pasak, Nagari Salareh Ayah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam sebanyak 107 balai unit, Anduriang Kecamatan 2 kali sebalai kayu tanam, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 34 unit, Serato Kota Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 30 unit. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldian Syarullah dalam pertemuan bersama Direktur Sales and Marketing PT Semen Indonesia Persero Tbk SIG Diki Sailan dan Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar di Istana Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PT Semen
Semen Padang, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nusana Padanga, pembangunan hunian sementara Huntara untuk warga dan karena dampak bencana di Nagari Koto Tinggi Kabupaten Limopolo Kota kini telah mencapai 40%. Pemerintah daerah menargetkan fasilitas itu selesai 100 siap ditampati dalam 2 pekan kamuko supaya masyarakat capek mendapatkan tampe tinggal nan layak. Berikut laporan Irsyad. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi meninjau langsung progres pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di Nagari Koto Tinggi Kabupaten Limopolo Kota baru-baru. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pengerjaan berjalan sesuai rencana agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang layak. Dalam kunjungan itu, Wagub Vasco didampingi oleh Bupati Limopolo Kota Safni Sikumbang, jajaran kepala perangkat daerah, anggota DPRD, serta Camat Gunung Ome. Vasco menegaskan bahwa penyediaan huntara adalah prioritas pemerintah untuk bagian solusi capek bagi warga dan kehilangan tempat tinggal. Kini progres pengerjaan huntara di Nagari Koto Tinggi dilaporkanlah mencapai angka 40%. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan unit itu selesai Joseph Huni dalam waktu 2 pekan kemudian. Vasco menekankan agar seluruh pihak terkait mempercepat proses pembangunan tanpa mengurangi standar kualitas jo aspek keselamatan. Dirinya menyatakan bahwa hunian itu harus betul-betul aman jo nyaman bagi masyarakat sebelum diserah terimukan. Jadi nanti kita kan bangun hunian tetap. Jadi kita buat semacam kampung baru. Nah, kampung baru itu di sana nanti didake pensi. Pensi mau kita bikinin rumah ya, rumah tetap. Ini sementara rumah ya. Jadi nanti hunian tetapnya dibangunkan di sana. Nanti tadi saran dari Nyi Mama tadi, kita bangunkan nanti per blok itu ada persukunya. Aku suku pisang, aku Sikumbang, aku Piliang. Depannya kita buat gerbangnya Gapura Minangkabau. Ini mamanya oke semua nih, mamanya bagus. Selain fokus pada huntara, Wagub Vasco juga berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga. Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menaruh perhatian pada rehabilitasi infrastruktur jalan di Rueh Koto Tinggi hingga Baruh Gunung guna mendukung mobilitas dan pemulihan ekonomi pasca bencana secara berkelanjutan. Irsyad melaporkan. Pembangkit listrik tenaga air PLTA Maninjau Kabupaten Agam membuka pintu bendungan dalam mengantisipasi rumah warga di sepanjang tepi Danau Maninjau yang terendam air Danau Vulkanik Tasabue. Setelah debit air nan masuk cukup tinggi akibat curah hujan cukup tinggi. Tim leader pemeliharaan PLTA Maninjau Ahmad Rafandi mengatakan, pembukaan pintu bendungan dilakukan secara perlahan-lahan mulai di angka 15 cm pada pintu bagian bawah dan 30 cm di pintu bagian atas. Nusana Padanga, pemerintah Kota Padang Panjang bersama Himpunan Bersatu Teguh HBT Sumber Riau mulai mematangkan rencana pembangunan Monumen Galodo Sumatera sebagai tugu peringatan bencana. Selengkapnya Nofri melaporkan. Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Himpunan Bersatu Teguh HBT Sumber Riau mulai mematangkan rencana pembangunan Monumen Galodo Sumatera sebagai tugu peringatan bencana. Tahap awal dimulai jo peninjauan langsung lokasi dan direncanakan berada di kawasan Jembatan Kembar, Kelurahan Seleng Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Lokasi tersebut dinilai strategis karena berada di jalur pelintasan utama, sehingga monumen diharapkan mudah diakses serta memiliki nilai edukasi dan refleksi kebencanaan untuk masyarakat luas. Ketua HBT Sumber Riau Andreas Sofiandi menjelaskan, monumen ko dirancang sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban bencana Galodo dan terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Monumen nantinya akan memuat nama-nama korban dari 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Dikatakan, monumen ko menjadi simbol penghormatan kepada para korban sekaligus mengingat agar semua selalu waspada terhadap potensi bencana. Namun demikian, Andreas menambahkan, pihaknya tetap menyiapkan opsi penyesuaian apabila terdapat kendala teknis atau administratif. Disampaikannya, jika memungkinkan, monumen akan memuat korban dari 3 provinsi. Tetapi jika ada keterbatasan, pihaknya siap menyesuaikan juga mencantumkan korban dari Sumatera Barat. Nama-nama korban yang ada mulai dari Aceh sampai Sumatera Utara, dan nanti seluruh nama-nama korban itu akan kita tuangkan, kita tulis di dalam batu nama-nama itu. Namun demikian, Andreas menambahkan, dirinya juga menyampaikan HBT telah berpengalaman dalam pembangunan monumen kebencanaan. Di antaranya Tugu Gampo 2009 di Padang, monumen tsunami di Nusa Tenggara Timur, serta Palu. Nah, sekalian pada keberadaan monumen ini, saya juga bermaksud akan membangunkan sebuah musola pada saat nanti
jam-jam sholat orang melintas di jalan ini, dia bisa berhenti sekalian bisa sholat dan melihat kembali monumen ini. Selain Tugu Monumen, kawasan Tasabui juga direncanakan dilengkapi jo pembangunan musola dan berdampingan jo monumen. Andre Sofiandi menargetkan monumen ko dapat diresmikan tape 1 tahun setelah terjadinya bencana. Nofri melaporkan. Polres Agam berhasil mengungkap sebanyak 41 kasus penyalahgunaan narkotika dengan tersangka 43 orang di wilayah hukum Polres itu selama 2025. Kapolres Agam AKBP Muari didampingi Kasatres Narkoba Polres Agam, Ibtu Herwin mengatakan 41 kasus penyalahgunaan narkoba Tasabui dengan 43 tersangka diamankan. AKBP Muari mengakui pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba masih cukup masif. Namun setiap pengungkapan yang dilakukan berarti semakin banyak masyarakat yang terselamatkan dari bahaya narkoba. Dusana pada gata hitung saja sampai balik Januari 2026 Kapatang, masyarakat alah dapet membuat dan menjapit paspor di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Bukit Tinggi. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat telah menandatangani kesepakatan dan perjanjian kerjasama tentang layanan keimigrasian. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias menyampaikan, kerjasamaku merupakan upaya peningkatan pelayanan publik khususnya dalam pengurusan paspor dan juga adanya layanan imigrasi di Mall Pelayanan Publik atau MPP. Masyarakat akan lebih mudah mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus bepergian jauh. Atas nama pemerintah Kota Bukit Tinggi, Wali Kota menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang terjalin dan berharap kolaborasiku memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Ramlan Nur Matias menjelaskan tujuan layananku agar masyarakat lebih mudah, capek dan dakik dalam mengurus paspor. Di MPP jualah tersedia 20 jenis layanan sehingga masyarakat dapat menyelesaikan berbagai keperluan administrasi dalam satu tampek. Setiap hari Rabu mulai tanggal 4 Januari 2026 ke Patang, masyarakat alah dapat membuat dan menjemput paspor di Mall Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi. Ya, sudah ada kesepakatan kanbil dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi dalam rangka pelayanan terhadap daripada pembinaan paspor. Nah, Mall Pelayanan Publik ini dulu memang tujuan juga termasuk untuk imigrasi. Ini alhamdulillah sampai sekarang tidak kami rubah-rubah, memang disiapkan untuk imigrasi dan ternyata Pak Kanwil ya, ini merespon cepat dengan pertemuan dan tentu tujuan kita adalah bagaimana masyarakat mudah terlayani, cepat dan tidak jauh. Artinya karena di MPP ini lengkap semua, ada bikin KTP, ada pembayar pajak dan lain ya, ada 20 pelayanan yang diadakan di MPP ini. Nah tentu juga mulai daripada hari Rabu, imigrasi sudah mulai melayani daripada masyarakat yang ingin membuat paspor. Ramlan Nur Matias menerangkan program itu merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian. Intinya bagaimana pelayanan imigrasi dapat lebih mudah, terjangkau dan dakik jo masyarakat. Untuk tahap awal, layanan akan dibuka setiap hari Rabu jo kuota 25 pemohon. Sebulan ke depan akan dilakukan evaluasi untuk penyesuaian pelayanan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan produksi ikan selama 2026 mencapai 117.640 ton dan terdiri atas ikan tangkap dan ikan budidaya. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Zulfi Agus menjelaskan, untuk peningkatan produksi ikan budidaya, pihaknya menyalurkan benih ikan dan tersedia di Balai Benih Ikan nan ado di Sinan. Zulfi Agus menambahkan untuk mencapai target itu, pihaknya melakukan sejumlah upaya, di antaranya adalah memberikan dorongan pelaku usaha meningkatkan usaha penangkapan sarana budidaya dan memfasilitasi rekomendasi bahan bakar minyak untuk para nelayan. KPWBI Sumbar Ampe Bali hingga 15 Januari 2026 gelar capacity building dan juga FGD di Bukit Tinggi dan diikuti 6 daerah di Sumatera Barat. Berikut laporan Joni Marbeta. Dibutuhkan konsistensi komitmen dari pemerintah daerah sendiri termasuk tim teknis. Hasil capaian TP2DD 2025 yang lalu didapati tingkat kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat bahwa TP2DD level di Sumatera Barat mencatatkan bervariasi dari rangkaian 10 hingga 8 balik. Ranking tertinggi ditempati Sawalunto 73,82% dan ranking terendah yakni Kota Bukit Tinggi dengan total skor 64,89%. Meliputi aspek skor proses 4,3 balik, skor output dan skor outcome
62,53%. Disampaikan dalam acara capacity building dan focus group discussion FGD yang digelar Kantua Perwakilan Wilayah KPW Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat berlangsung sampai balik hingga 15 Januari 2026 sampai di Balkon Hotel Bukit Tinggi. Capacity building dan FGD digelar Kantua Perwakilan Wilayah KPW Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dilakukan di awal tahun 2026, diikuti dari Kota Payakumbuh, Pariaman, Sawalunto, Padang Panjang, Solo, Sarato, Kota Bukit Tinggi. Dihadiri Juo D. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz STP dengan hadiran pembicara analis sistem pembayaran non-tunai KPW BI Sumbar Didi Aswandi, fungsional analis kebijakan ahli pertama Kemenko Perekonomian Republik Indonesia S. Kaizar Pradana, Sarato analis Kantua Pusat Bank Sentral Indonesia Jakarta, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz Harapan, Kabupaten Kota nan menjadi champion TPID 2025 nan lalu bisa berbagi pengalaman di 2026 ilmu padu daerah nan alun dapet capaian prestasi dan hasil alun mengembirakan dalam atasi inflasi nan ado. Diakui Ibnu Aziz bahwa daerah nan merangkik dari regulasi dan kebijakan keuangan daerah samo kemukonyo paralu dioptimal pengelolaan keuangan daerahnya. Atas nama Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas inisiasi yang dilakukan oleh Indonesia, khusus kepada para juara. Disebutkan, kami mohon barangkali bisa sharing, bisa berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Karena kita di pemerintahan ini, Bapak sekalian, kita berangkat dari regulasi yang sama, kita berangkat dari kebijakan yang sama, itu kita menginginkan hasil juga yang sama-sama optimal, khususnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Namun ini lebih khusus pengelolaan pendapatan daerah. Lagi selamat masyarakat Kapasitas Penting dan FGD. Ju S. Kaizar Pradana kepada RI sampaikan bahwa pihaknya dari Kemenko Perekonomian RI dukung percepatan ekonomi melalui digitalisasi pasca bencana di Ranah Minang. Menurutnya dengan mendigitalisasi seluruh PAD dan ADO dan pengisian indeks SKO bisa diketahui potret effort capaian masing-masing daerah bisa diketahui secara detail. Ya, kalau dari kami, karena indeks ITPD ini kan salah satunya mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang digitalisasi ya. Jadi ini salah satu upaya yang salah satunya mendukung tadi pemulihan pasca bencana, sehingga dengan mendigitalisasi penerimaan asli daerah ini memutar kembali uang melalui APBD untuk selanjutnya diputar kembali ke ekonomi gitu. Ini yang menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dan negara hadir melalui pondasi-pondasi kebijakan di APBD ataupun kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi daerah. Berarti ditentukan oleh kelihayan kepala daerah dalam meramu dan meracik ekonomi itu ya? Ya, ini salah satu upayanya kan meningkatkan elektronifikasi. Ini nggak hanya dalam rangka apakah penerimaan itu diterima melalui tunai atau non tunai, yang mana kalau masyarakat bisa bayar lebih mudah dari HP atau dari layanan lain yang nggak harus mengantri, ini kan meningkatkan APBD ya. Nah, selain itu juga kita juga menginginkan seluruh jenis layanan pajak dan retribusi daerah tadi begitu nggak hanya tersedia layanannya tapi memang dimanfaatkan masyarakat dengan baik gitu. Dari kami mendorong ketercapaian masing-masing daerah, kami melaksanakan ini pengisian indeks untuk memonitor mana yang sudah, mana yang belum, kalau yang belum kurangnya apa. Lalu selain itu juga kita memonitor melalui program Championship 2025, sehingga di dalam program ini nantinya kita tahu potret effortnya masing-masing Pemda itu seperti apa gitu. Oh, yang ini memang sudah bagus, oh ini yang sebetulnya kurang tapi usahanya maksimal. Ini yang kita hargai dan kita beri privilege atau kita beri upaya-upaya khusus untuk mengapresiasi hal-hal tersebut. Dan itulah peran dari kepala daerah dan koordinasi dengan OPD-OPD setempat untuk mengkoordinasikan elektronifikasi ini. Pendampingan pengisian indeks melibatkan pendampingan dari Kemenko RI Sarato BI diharapkan bisa dapetan hasil optimal champion bagi kabupaten kota di Sumatera Barat. Untuk menjalankan semua diperlukan konsistensi dan komitmen masing-masing daerah di Ranah Minang sehingga bisa terwujud champion dalam penilaian TPID nan terbaik dan rancak tentunya. Juni Merbeta mengabat untuk Berita Minang pada siang hari ko.
Di sana pandangan, demikianlah Warta Berita Minang untuk edisi siang hari Kamis 15 Januari 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.